كشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, yang masih memberikan kita kesempatan untuk kembali salat Id, untuk kembali berbahagia setelah sebulan penuh kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana para orang-orang terdahulu kita, para salafus saleh, tatkala Ramadan telah meninggalkan dia, masuknya hari Idul Fitri, apa yang para salaf lakukan? Mereka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kebaikan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat malam yang kita lakukan, tarawih yang kita lakukan di tiap malamnya, puasa yang selalu kita lakukan di setiap harinya, tidak ada yang menjamin jamaah sekalian untuk semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan para salafus saleh, para sahabat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Ramadan telah pergi, beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kebaikan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala sudah membangun Ka'bah, sudah membangun syiar Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyesahkan dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Tatkala Ibrahim alaihi salatu wassalam telah membangun Ka'bah, telah membangun yang kelak dia menjadi syiar Islam. Orang bertawaf di depannya, di hadapannya, di sekelilingnya. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi yang sangat mulia, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangunan yang mulia yang telah dia lakukan, yang telah dia bangun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah persembahan kami, terimalah ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Engkau Maha menerima segala taubat para hambanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang penuh berbahagia ini, 1 Syawal 1446 Hijriah, kita bersyukur pada Allah akan nikmat yang begitu banyak telah dikaruniakan kepada kita semua. Walhamdulillah, sebulan penuh kita telah selesai melakukan banyak rangkaian ibadah puasa, salat malam, merenungkan Al-Quran, hingga memperbanyak sedekah. Saat ini yang dipikirkan adalah bagaimana kita bisa terus
Kita berkomitmen agar semua amalan yang kita lakukan bisa menjadi lebih baik. Bagaimana keadaan diri kita bisa menjadi lebih baik selepas Ramadan, dan terus bisa menjaga amal soleh kita supaya tetap langgeng, tetap berlangsung, tetap istiqamah. Untuk tujuan itu, dalam khutbah Idul Fitri kali ini, kami ingin memotivasi jamaah salat Idul Fitri mengenai suatu syurga yang disebut dengan syurga Firdaus. Mengapa demikian? Agar selepas Ramadan ini kita terus semangat beramal, terutama melakukan amalan menggapai surga Firdaus. Tahukah kita surga Firdaus? Tempat kita tatkala kita sudah meninggal, ayuhal jamaah, hanya dua. Entah kita masuk ke dalam neraka Allah atau kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga yang diisi dengan berbagai macam nikmat, dan neraka yang diisi dan dihiasi dengan berbagai macam azab. Yang menentukan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kualitas ibadah, kebaikan kita tatkala kita berada di kehidupan dunia yang singkat ini. Tahukah kita surga Firdaus? Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa surga memiliki tingkatan, dan tingkatan yang paling tinggi dia adalah surga Firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altallaha fas'al jannatal firdaus." Tatkala engkau minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilih, kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah yang mati dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara dua tingkatan adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Jika kalian ingin meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya ada Arsyur Rahman. Darinya pula mengalir surga, sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Dikatakan oleh sebagian salaf bahwa suatu kebun tidaklah disebut Firdaus, melainkan di situ terdapat anggur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana memasuki surga Firdaus? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya di dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, bagaimana caranya kita untuk memasuki surga Firdaus? Kata Allah dalam ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, yang tenang dalam salatnya, yang betul-betul tatkala dia salat, tatkala dia berbuat kebaikan, dia betul-betul menenangkan hatinya, melembutkan hatinya sehingga mencapai sebuah kekhusyuan. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat tersebut
Untuk masuk ke dalam surga Firdaus, setidaknya paling dasarnya ada 3 yang harus kita jaga. Yang pertama adalah tadi kita katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk terhadap salatnya, yang mereka menjaga salatnya. Tatkala masuk waktu salat, dia langsung bergegas ke masjid. Bukan hanya di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian kita harus salat, tapi di semua bulan, di semua waktu selama kita masih berada di dunia ini, wajib hukumnya kita salat. Makanya para ulama mengatakan, la takun ramadhaniyan, jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Apa itu hamba-hamba Ramadan jamaah sekalian? Hamba Ramadan, dia baru salat, dia lagi baru puasa, baru lagi bersedekah kalau ada Ramadan. Kalau enggak ada Ramadan, kalau sudah pergi bulan puasa, tidak lagi salat, tidak lagi mengaji, tidak lagi bersedekah. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan memberikan ganjaran dan jaminan kepada mereka yang menjaga salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha alaihinna kanat lahu burhan wa najatan wa nuran yaumal qiyamah." Barang siapa, ini kata Nabi, bukan kata saya Bapak Ibu sekalian, siapa yang menjaga salat 5 waktunya, tidak bolong-bolong, salat tepat waktu pada waktunya. Bagi laki-laki disyariatkan di masjid, bagi perempuan di rumah itu lebih baik. Siapa yang menjaga salat 5 waktu tadi, kanat lahu burhan. Tatkala nanti kita di hari kiamat Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dihisab, ditanya apa yang selama kita hidup ini, apa yang kita bikin. Umur yang Allah berikan 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, apa yang kita lakukan. Kemudian tatkala mereka yang menjaga salatnya, Allah mudahkan hisabnya, Allah mudahkan pertanyaannya. Wa najatan, yang kedua diberikan kelulusan, diberikan kesuksesan tatkala dia berada di akhirat. Wa nuran yaumal qiyamah, dan cahaya yang akan menaunginya pada hari kiamat. Inilah keutamaan bagi mereka yang menjaga salat, bagi mereka yang menjaga ibadah-ibadahnya. Dan salat adalah bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Pondasi agama kita. Tatkala bangunan ini tidak memiliki pondasi, maka saya yakin bangunan ini akan hancur, mudah roboh dan seterusnya. Maka begitu pun dengan salat kita. Tatkala kita ingin melihat agama kita ini, bagaimana cara kita beragama Islam, maka lihatlah dari salat kita. Tatkala salat kita bagus, insya Allah semua akan bagus, semua akan kuat, semua akan kokoh. Tatkala ibadah yang utama ini kita jaga jamaah sekalian. Kemudian khusyuk, khusyuk itu ada 2. Khusyuk itu tatkala kita salat betul-betul kita ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau melihat, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah melihatmu. Atau an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu, atau kalian tidak bisa melihatnya, maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita tatkala kita beribadah. Kita harus khusyuk dalam salat, karena inilah salah satu ciri mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Begitu banyak keutamaan-keutamaan mereka yang khusyuk dalam salatnya. Tatkala kita manusia dihadapkan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan, karena sejatinya dunia ini adalah darul bala, tempat memang kita diuji, agar Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah melihat siapa di antara kalian, di antara kita semua ini yang paling baik melewati ujian tersebut. Maka tatkala ujian itu datang para jamaah sekalian, maka ingatlah kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'arraf ilallahi fir raqa'i ya'rifka fi syiddah."
Kenalilah Allah di waktu lapangmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di waktu sulitmu. Kita tatkala mau dekat sama Allah ada masalah, tatkala utang itu sudah bergunung-gunung, tatkala cicilan itu sudah luar biasa, tatkala begitu banyak problem yang kita hadapi, ya, sebagian besar dari kita baru lagi kembali kepada Allah, baru lagi rukuk kepada Allah, baru lagi sujud kepada Allah. Di mana kita selama ini? Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan padanya, keringanan pada dalam kehidupannya, dia tidak pernah sama sekali sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, orang-orang yang seperti ini akan merugi dan akan menyesal tatkala mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari neraka. Supaya apa? Supaya beramal. Bahkan di antara kisahnya dalam surah Al-Munafiqun, Allah mengabadikan tentang mereka yang menyesal di neraka, cuman mau sedekah. Bapak Ibu sekalian, mau sedekah. Ya Allah, berikanlah saya waktu untuk beramal di dunia. Saya mau sedekah saja, supaya saya selamat ini dari neraka. Dan begitu besar siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian di antara ciri mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi tingkatannya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, adalah mereka yang menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Hadirin wal hadirat, kita ketahui teknologi semakin canggih. Sudah banyak platform media sosial yang kita punya. Kita ketahui bahkan sebagian besar di antara kita sudah memiliki itu semua, sudah memegang itu semua. Dan ini di antara bentuk kita tatkala kita sibuk dengannya adalah bentuk kita menyanyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara bentuk keimanan, sempurnanya keimanan seseorang adalah meninggalkan yang sia-sia. Semua perbuatan sia-sia hendaknya kita jauhkan dari diri kita, jamaah sekalian. Karena tidak ada manfaatnya, tidak ada yang tidak mendatangkan juga kebaikan kepada kita. Maka sebaiknya kita sebagai seorang muslim, ya, menjauhkan diri kita dari perbuatan yang sia-sia. Kemudian selanjutnya adalah perkataan yang sia-sia. Tatkala kita ingin berbicara, tatkala kita ingin mengeluarkan kata-kata, hendaknya kita berpikir, apakah perkataan ini bermanfaat untuk orang? Jangan sampai saya keluarkan kata-kata itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan kelak oleh kita semua, jamaah sekalian. Termasuk adalah perkataan kita. Kemudian yang terakhir di antara mereka adalah mereka menjauhi perbuatan zina. Mereka menjauhi perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada mereka. Begitu banyak para pemuda yang hadir pada hari ini, mereka membuang waktunya dengan melakukan perbuatan zina. Ada di antara mereka yang berpacaran, ada di antara mereka yang melakukan perzinaan dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh lebih baik ditusuk kepala seseorang dengan besi yang sangat panas. Kata Nabi, itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita atau laki-laki yang bukan atau yang tidak halal baginya. Ini waspada para saudara-saudara sekalian, para jamaah sekalian.
baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, perlu untuk kita memperhatikan yang seperti ini. Bagi para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, perempuan, bagi laki-laki, jaga anak-anak kita dari perbuatan zina. Dan na'udzubillah, sudah ada yang ingin melegalkan LGBT. Ini lebih parah dari perzinaan. Suka sesama jenis. Ini yang mendatangkan bala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam yang diangkat ke atas kaumnya sampai dikatakan di langit yang ketujuh para penghuni langit mendengarkan teriakan dari kaum Nabi Lut ini. Kemudian dilempar ke bawah. Ini diantara siksaan berat bagi mereka yang melakukan LGBT yang lebih parah dari perzinaan. Maka di momentum Idul Fitri ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga keluarga kita. Mari kita menjaga semua saudara-saudara kita dari panasnya api neraka, dari berbagai macam jenis keburukan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian dari api neraka, yang dimana api neraka itu bahannya daripada manusia. Maka di momen Idul Fitri ini bukan hanya kita saling menjaga tali silaturahim, sebentar mungkin kita makan-makan sama keluarga kita, ketemu dengan keluarga kita, bersukaria dengan keluarga kita, maka jadikan juga momen itu kita saling menjaga daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Salat sebagaimana disebut dalam kitab tafsirnya dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istiqamalah kalian dan sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan perhitungannya. Beramallah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah salat, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang mukmin." Orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut itulah dijanjikan oleh surga Firdaus selepas Ramadan. Marilah semua yang kita tadi sebutkan kita berkomitmen, berazam untuk meraihnya, untuk istiqamah dengannya. Dan keutamaan bagi mereka yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang komitmen dengan apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka konsisten. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka malaikat. "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Malaikat mengatakan kepadanya, jangan kamu takut dan jangan kamu kecewa, karena sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama padamu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka mari kita beristiqamah dengan amalan-amalan yang kita lakukan para jamaah sekalian, karena hidup kita cuma sekali. Kemudian setelahnya perjalanan kita begitu panjang, dan semua kita akan mempertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Marilah kita tutup khutbah Id kali ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan setiap doa-doa di hari yang penuh berbahagia ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajadnina al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina biha 'alaika qabilina laha wa atmimha 'alaina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah.
اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.